Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan sejumlah narasumber saya, Mas Yudi Purnomo di sini penggiat anti korupsi kita, bahkan juga Pak Kudri Ya, sebagai pengamat pidana kita, bahkan juga lewat sambungan Zoom ini sudah hadir Prof. Hamdi Muluk, psikolog politik kita pemirsa. Seperti kita ketahui bahwa ya memang kasus korupsi ini kembali terjadi dan kali ini sorotannya adalah ke menteri-menteri pemerintahannya Jokowi. Kita bukan overgeneralisir bahwa menteri dalam pemerintahan sebelumnya juga banyak tersandung kasus korupsi mulai dari SBY, Megawati bahkan juga sebelumnya. Tapi mayoritas dari mereka adalah menteri dari partai politik. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini pemirsa. Mungkin sekarang saya ingin pertama kali kepada Prof. Hamdi Muluk. Prof, analisis Prof, kalau menteri yang mayoritas tersangkut kasus korupsi adalah dari parpol, apa sih akar masalahnya? Apakah lagi-lagi menteri yang dari parpol ini suka dianalogikan sebagai ATM-nya parpol? Jadi ketika menjabat ya udahlah cari uang sebanyak-banyaknya. Bagaimana Prof? saya kira kesimpulan itu mungkin absah ya. Maksud saya walaupun belum ada penelitian yang secara metodologis robust betul kuat betul yang untuk menarik kesimpulan seperti itu, tapi mungkin kecurigaan sementara bahwa akar permasalahannya memang terletak pada eh, politik berdaya tinggi dalam sistem demokrasi kita, dan kita tahu bahwa hal ihwal pembiayaan partai politik itu di negara kita kan memang seperti inilah kira-kira bunyinya. Kita tidak pernah tahu sebenarnya partai politik itu dapat pembiayaan dari mana, tapi dia mampu melakukan seluruh aktivitas kepartaian dengan tidak berbiaya murah. Ya, kalau kita mau hitung secara logika saja, berapa sih yang harus dikeluarkan untuk sewa gedung, biaya pegawai, biaya operasional, belum lagi nanti aktivitas politik, kampanye, dan seterusnya itu kan menyedot biaya besar. Nah, kita tidak pernah tahu sebenarnya itu uangnya yang masuk berapa, keluar berapa, kan laporan keuangan partai itu ya kadang-kadang formalitas gitu ya. Sudah dilaporkan sekian tapi kita nggak tahu persis. Kalau kita lihat secara kasat mata sepertinya tidak sedikit biaya yang dikeluarkan oleh partai politik gitu, untuk menjalankan seluruh aktivitasnya gitu. Nah, tentu pertanyaannya ini uangnya dari mana? Sementara kita juga tidak punya tradisi misalnya seperti di negara-negara maju, mereka menggait donasi dari masyarakat dan itu diumumkan. Kita bisa lihat betul, kita masuk akal lah begitu bahwa partai didonasi oleh publik. Nah, ataupun juga kita tidak punya mekanisme seperti kalau nggak salah saya di Australia gitu ya, seluruh pembiayaan partai politik itu ditanggung dengan mekanisme negara, jadi diaudit ketat, kita jelas gitu. Nah, kita ini abu-abu semua begitu. Sementara kita lihat ya partai itu bisa menjalankan seluruh aktivitasnya, bahkan misalnya untuk membiayai di lapangan, kalau yang banyak-banyak studi mengatakan ini ada politik uang lah, dan macam-macam lah ya, itu kan berbiaya tinggi semua. Tapi keuangan partai itu udah jelas gitu. Nah, ditengarai memang itu diambil gitu dari orang-orang dari partai yang menduduki posisi-posisi menteri, ya, karena itu kan banyak bahasa nggak enak itu bancaan, itu istilah orang. Bancaan ini ada proyek apa lagi, nah itu jadi bancaan gitu, dan itu dikawal oleh menteri. Nah, kadang-kadang kan korupsi itu juga sering melibatkan tidak hanya satu pihak misalnya, karena keuangan pemerintah menteri itu diawasi oleh DPR, nanti kong kali kongnya dengan DPR, ya, setujuilah anggarannya kira-kira begitu. Nah, jadi kalau gitu kita bisa menarik logikanya dong, kalau partai itu memang membutuhkan uang dan satu-satunya kemungkinan untuk mengambil itu adalah di
bancaan gitu loh, proyek-proyek, dan di mana kader-kadernya jadi menteri atau kader-kader partai itu jadi kepala daerah, dan dari situ diambilkan. Nah, jadi kalau lingkaran setan ini nggak kita potong, siapapun rejimnya nanti, ini kejadiannya akan berulang terus begitu. Jadi mungkin diskusi kita hari ini tidak banyak manfaatnya lagi kita mengatakan, oh ini dari partai ini gitu loh. Sama aja sebenarnya, selama problem pembiayaan partai dan politik yang memang high cost politik ini nggak bisa diselesaikan, kejadiannya akan berulang terus begitu. Oke. Itu saja. Ya, mungkin sekarang saya ke Mas Yudi. Mas Yudi, kalau dari analisis Mas Yudi apa? Oh, nggak heran lah menteri ini tersangkut kasus korupsi. Seperti itu kah? Ya, jadi gini, ketika menteri itu melakukan korupsi, ada beberapa hal yang menarik. Yang pertama adalah ketika dia menjadi menteri, dia akan berbeda dengan kepala daerah, berbeda dengan anggota DPR, bahwa mereka ketika ingin menduduki jabatan tersebut harus kampanye, mengeluarkan biaya, ya kan, yang nggak sedikit gitu kan, untuk kemudian nantinya berpikiran untuk balik modal. Ya, keluar 10 miliar harus balik 10 miliar, kalau bisa lebih 20 miliar gitu kan. Nah, ini kan artinya giveaway, artinya diberikan mereka karena perwakilan parpol atau profesional diangkat oleh presiden menjadi pembantunya beliau gitu kan, yang kemudian berusaha untuk menjalankan. Mereka disumpah untuk tidak korupsi, ya kan? Tapi pada kenyataannya kenapa mereka korupsi? Karena hal yang paling utama adalah cacat integritas. Moral mereka ketika menduduki jabatan menteri, mereka melihat bahwa wah, ketika saya menjadi menteri, saya menjadi pengguna anggaran. Wah, saya di menteri yang basah, saya di menteri yang kering, saya menteri yang proyeknya banyak. Dan saya bisa melihat, wah, saya setahun kementerian saya misalnya mendapatkan 40 triliun. Kemudian dari 40 triliun itu proyeknya apa? Sehingga mereka berpikiran bahwa ketika saya menjadi menteri, maka saya harus korupsi. Kenapa? Karena kalau saya tidak menjadi menteri, saya tidak akan bisa mendapatkan uang. Akhirnya terpatri di dalam diri mereka. Pengalaman saya menangani beberapa menteri ya ketika dulu di KPK. Itu selama mereka masih berkuasa, selama mereka masih punya jabatan, selama mereka masih punya kewenangan, selama masih ada proyek-proyek yang mereka bisa uangkan gitu ya, artinya ada orang yang masih memberikan mereka uang suap, disitulah mereka akan korupsi. Ini yang kompleks gitu kan. Jadi ketika memilih menteri yang ternyata menteri itu kelihatannya memang baik-baik gitu kan, kelihatan rekam jejaknya bagus, kelihatan bahwa dia ini profesional, tapi pada kenyataannya begitu dia menduduki jabatan, disitulah ujian dia yang sesungguhnya. Integritas itu bukan dibicarakan, bukan untuk dikampanyekan gitu kan, tapi bagaimana dia bisa membuktikan ketika dia menjadi menteri dia bisa korupsi atau tidak. Dan dari pengalaman kita ya, walaupun memang jumlah persentase dari menteri yang kena korupsi dibandingkan dengan yang tidak kena korupsi itu nggak terlalu banyak ya, gitu ya, tapi kan setidaknya ini menjadi gambaran ya, menjadi gambaran bahwa menteri pun ya untuk jabatan yang paling tinggi top manajemen itu bisa korupsi, bagaimana di bawahnya. Artinya ketika seorang menteri bisa korupsi, saya tidak membayangkan bagaimana yang terjadi di bawahnya. Pasti pelibatannya banyak orang. Terbukti kan misalnya di kasus-kasus yang sekarang itu ada beberapa tersangka. Artinya bahwa ketika menteri itu melakukan korupsi, ya maka dia tidak bisa melakukan itu sendiri. Pasti juga melibatkan orang banyak. Seperti itu. Oke, sebelum saya ke Pak Kudri, kita akan lihat dulu bahwa pemirsa ini sebenarnya dialog saya pada malam hari ini pastilah karena yang terbaru Menkominfo Johnny G. Plate ini ditetapkan sebagai tersangka dan juga sudah ditahan pemirsa. Kita lihat dulu kronologis kejadian mulai dari pengusutan kasus bahkan juga sampai dengan penangkapan. 2 November 2022 ini Kejagung tetapkan kasus perkara BTS Bakti Kominfo ke tahap penyidikan. Ya, tapi sebelumnya pemirsa kita lihat terlebih dahulu ini ada menteri-menteri yang tersangkut kasus korupsi ini. Siapa saja? Ini dia. Ya. Ya, ini era SBY pemirsa, diantaranya Siti Fadila Supari, vonisnya 4 tahun penjara. Ada Andi Malarangeng, vonisnya 4 tahun penjara. Ini masih Menteri era SBY. Kemudian ke menteri berikutnya kita lihat ada Surya Dharma Ali,
vonisnya 10 tahun penjara. Kemudian ada Jero Wacik, vonis 4 tahun penjara. Lalu menterinya Jokowi, Idrus Marham, 2 tahun penjara. Lalu Imam Nahrawi, 7 tahun penjara. Kemudian ada Edi Prabowo, 5 tahun penjara. Kemudian kita lihat Juliari Batubara ini yang paling tinggi ya, vonisnya 12 tahun penjara. Sementara Johnny G. Plate ini masih ongoing pemirsa, atau belum ada tuntutan, bahkan juga ini kita belum tahap persidangan. Mungkin saya ke Pak Kudri, kalau kita lihat dari data tadi saja, 2 yang paling kecil, 12 yang paling besar. Kalau kita bandingkan dengan negara yang memang beda falsafahnya, negara komunis Cina, sampai hukuman mati. Apakah harus seperti itu supaya kapok, nggak nambah lagi daftar menteri tersangkut korupsi? Bagaimana Pak Kudri? Undang-undang kita nggak memungkinkan, kecuali bahwa perkara itu dalam kenaan bencana. Ya, dalam kenaan bencana bisa dihukum mati. Kalau nggak, dia maksimum 20 tahun. Tapi begini ya, ini topik malam kita kan dibilang apakah mungkin ini akan terulang lagi menteri kayak gitu. Saya bilang pasti akan terulang lagi. Karena saya bilang ya, budayanya saya kira ya. Jadi kan kalau kita melihat ini analisa hukum, kita bisa lihat analisa dari substansinya, perundang-undangannya, atau kita melihat strukturnya, ya, jadi lembaga-lembaga hukum, atau yang ketiga itu mengenai budayanya. Budaya itu bagaimana aparat hukum itu menerapkan peraturan. Saya kira kalau dari sudut substansi materi, saya kira perundang-undangan kita sudah cukup. Mungkin akan ditambahkan lagi nanti ada perampasan aset. Kita udah jangan-jangan ini kita udah inflasi peraturan nih, ya kan? Sekarang mengenai strukturnya, lembaganya udah komplit. Bahkan ditambah ininya lembaganya Mas Yudi dulu, ya kan? Ya dulu ya, tapi ya kan? Ya, apa yang kurang sekarang? Kita punya Inspektorat Jenderal, BPK, BPKP, semua komplit. Ya, sekarang masalahnya itu adalah mengenai kulturnya, budaya dari orang yang menerapkan hukumnya. Ini yang diperbaikin gitu. Tapi ini ya Caca, ini kan bukan khasnya pemerintah aja, eksekutif aja. Di mana-mana udah komplit, di eksekutif, yudikatif, legislatif udah komplit. Artinya secara sistem nasional kita ini ada masalah sebenarnya. Masalahnya apa? Karena orang itu menganggap jabatan itu anugerah. Ya kan? Jabatan itu adalah untuk mendapatkan ini. Itu yang saya kira yang mesti dirubah, yang di mental semua. Jadi kita bagaimana ini, kita nggak bisa parsial. Ya, jadi misalnya kalau dibilang sistem kepartaian, sistem politik kita mahal, kalau begitu pertanyaan buat apa kita ada demokrasi? Nggak usah ada demokrasi, nggak ada partai. Kalau pertanyaan itu, tapi kan itu kita harus lalui, nggak mungkin kita nggak melalui atau suatu mekanisme dalam demokrasi itu nggak ada partai. Pasti ada gitu. Nah, tapi ya kan yang sekarang yang yang dihukum ya, yang dihukum ini koruptor-koruptornya dari asalnya dari partai. Tapi kan kita tahu ada potensi ada menteri yang bukan berasal dari partai ya, tapi luar biasa ininya, magnitude-nya 10 triliun mah kecil. Ya kan? Yang ini, ya kan? Nah, tapi masalahnya ini ada deal. Walaupun dia bukan partai, ada deal. Dia dengan orang pemutus ini. Nah, ini saya kira semua sistem yang dirubah yang ini ya, yang kita kedepankan gitu ya, itu mesti dirubah total. Ya dulu memang ekstrim, bilang potong generasi, potong satu generasi. Dibilang kalau generasi yang, ya ini kan angkatannya beliau nih, ya, yang mengusung potong satu generasi. Dibilang kalau generasi yang kayak begini nggak akan, karena ini bukan sistemnya, budayanya. Ya kan, budayanya itu yang nggak dirubah, ya akan begini terus. Nanti saat lagi saya akan tanya kepada Prof. Hamdi Muluk bahwa ini menambah daftar panjang menteri dari parpol terlibat kasus korupsi. Yang jadi pertanyaan, partainya kok seakan-akan langsung gampang cuci tangan bahwa lagi-lagi ini oknum, dan sekarang ini kan masanya kampanye ya, partainya kembali lagi menjual visi misi yang paling bersih padahal tahu menterinya tersangkut kasus korupsi. Nanti Prof. Hamdi Muluk bisa juga untuk membahasnya, apakah lagi-lagi jangan ada lagi setoran nama menteri dari parpol. Usai jeda berikut.